Halo sahabat satu tingkat, siapkan kopi atau teh kalian karena ini bakal jadi obrolan yang memancing otak, hati, dan mungkin sedikit tawa. Kita bakal ngomongin sesuatu yang bikin kening berkerut. Kenapa Donald Trump pernah atau mungkin masih pengen Kanada jadi bagian dari Amerika Serikat? Apa yang sebenarnya ada di balik itu? Dan apa yang akan terjadi kalau rencana ini benar-benar sukses atau justru gagal total? Bayangkan ini, kamu bangun tidur, buka jendela, dan tiba-tiba ada bendera Amerika berkibar di atas gedung-gedung di Toronto atau Vancouver. Rasanya aneh kan? Tapi, hey, kalau kamu pernah dengar nama Donald Trump, kamu pasti tahu bahwa pria ini punya ide-ide yang seringkali membuat kita bertanya-tanya. Seriusan? Dan salah satu ide yang sempat ramai adalah gagasan soal Kanada masuk jadi bagian dari Amerika Serikat. Sekilas, ini terdengar seperti lelucon. Tapi tunggu dulu, mari kita gali lebih dalam. Apakah ini hanya strategi politik? Atau mungkin sekadar nostalgia seorang miliarder yang ingin mengukir namanya di buku sejarah sebagai orang yang berhasil menyatukan dua negara? Atau mungkinkah ini sekadar bentuk rasa iri Amerika Serikat yang melihat Kanada selalu adem ayem dan bahagia di ujung utara? Nah, sebelum kita masuk ke kemungkinan-kemungkinan gila, mari kita coba analisis dulu. Kenapa Donald Trump atau siapapun yang mendukung ide ini ingin Kanada bergabung? Jawabannya nggak sesederhana karena mereka tetangga. Sebaliknya, ini tentang geopolitik, ekonomi, dan ya sedikit gengsi. Pertama, ekonomi yang menggiurkan. Kanada adalah salah satu negara dengan cadangan sumber daya alam terbesar di dunia. Minyak ada, gas alam melimpah, air bersih jangan ditanya. Dan siapa yang nggak mau akses ke semua itu tanpa harus repot-repot impor? Kedua, keamanan dan militer. Dari sisi militer, Amerika mungkin berpikir, kalau Kanada jadi bagian dari kita, itu artinya kita punya lebih banyak wilayah untuk perlindungan strategis. Sebuah kalkulasi yang, kalau dipikir-pikir, mirip seperti main catur. Ketiga, pengaruh global. Trump pernah bilang, "Make America Great Again." Tapi apa yang lebih besar daripada membuat Amerika lebih besar secara literal? Bayangkan betapa keren atau absurd peta dunia kalau Amerika Serikat tiba-tiba meluas sampai kutub utara. Sekarang bayangkan, skenario teraneh terjadi. Kanada setuju bergabung dengan Amerika Serikat. Apa yang bakal terjadi? Pertama, sistem pemerintahan campur aduk. Kanada punya sistem parlementer, sementara Amerika Serikat pakai sistem presidensial. Membaurkan dua sistem ini bakal seperti mencoba mencampur kopi dengan jus jeruk. Mungkin berhasil tapi rasanya pasti aneh. Kedua, budaya yang bertabrakan. Orang Kanada terkenal sopan dan suka bilang sorry. Sementara orang Amerika, ya lebih to the point. Kalau dua budaya ini bersatu, apakah itu berarti orang Kanada akan berhenti minta maaf? Atau orang Amerika tiba-tiba jadi super ramah? Ketiga, dampak ekonomi global. Kanada dan Amerika Serikat adalah dua pemain besar di pasar global. Kalau mereka jadi satu, itu artinya kekuatan ekonomi mereka bisa mengalahkan banyak negara lain. Tapi, bukankah itu bakal bikin persaingan global jadi nggak adil? Keempat, lingkungan dan kebijakan. Kanada dikenal dengan kebijakan lingkungannya yang lebih progresif dibandingkan Amerika Serikat. Kalau mereka bergabung, akankah kebijakan-kebijakan ini bertahan atau malah tunduk pada pendekatan Amerika yang lebih memihak industri besar? Kelima, identitas nasional. Apakah Kanada masih bisa mempertahankan kekanadaannya di tengah arus budaya pop Amerika? Ataukah mereka akan kehilangan identitas mereka di bawah bayang-bayang Hollywood dan McDonald's?
Sekarang kita balik skenarionya. Amerika mencoba, tapi Kanada bilang, no thanks. Apa yang akan terjadi? Pertama, ketegangan diplomatik. Gagasan seperti ini nggak bakal selesai tanpa menimbulkan gesekan. Kanada mungkin akan melihat Amerika Serikat sebagai tetangga yang terlalu usil, sementara Amerika Serikat akan merasa tertolak. Hubungan kedua negara bisa memburuk. Kedua, krisis identitas Amerika. Kalau sampai gagal, apakah itu berarti American Dream sudah nggak relevan lagi? Apakah itu akan jadi bukti bahwa bahkan tetangga terdekat pun nggak mau berurusan lebih jauh dengan Amerika? Ketiga, Kanada jadi lebih mandiri. Penolakan ini bisa jadi pemicu bagi Kanada untuk makin memperkuat posisinya di dunia internasional. Mereka mungkin akan mempererat hubungan dengan negara-negara lain dan menunjukkan bahwa mereka nggak perlu Amerika untuk tetap eksis. Penolakan ini mungkin juga membuat Kanada mencari sekutu baru. Eropa, Asia, bahkan negara-negara berkembang bisa menjadi fokus baru Kanada untuk memperkuat pengaruh global mereka. Sebuah peluang besar untuk Kanada, tapi ancaman bagi Amerika Serikat. Sejujurnya, ide ini nggak jauh beda dari kebanyakan proposal besar Trump yang seringkali terasa seperti proyek ego pribadi. Mungkin dia membayangkan dirinya sebagai versi modern dari tokoh sejarah yang berhasil menyatukan wilayah. Tapi kenyataannya, ini lebih mirip seperti sketsa komedi politik. Kalau kita tarik garis besar, mungkin ide ini bukan tentang menyatukan, tapi lebih ke mengontrol. Dan disitulah letak absurditasnya. Mengapa selalu ada ambisi untuk menguasai sesuatu yang seharusnya dibiarkan bebas? Selain itu, ide ini juga memperlihatkan bagaimana politik seringkali lebih banyak bicara soal kekuatan dibandingkan kesejahteraan. Apakah ini benar-benar demi kebaikan rakyat atau hanya permainan catur besar yang dimainkan oleh segelintir orang? Jadi menurut kalian, apakah dunia akan lebih baik kalau Kanada dan Amerika Serikat bersatu? Atau mungkin justru lebih kacau? Apakah ini hanya ambisi berlebihan atau ada potensi manfaat yang sebenarnya? Apa pendapat kalian soal masa depan hubungan Kanada dan Amerika Serikat? Apakah akan tetap harmonis sebagai tetangga atau justru semakin panas karena ide-ide seperti ini? Kalau kalian suka diskusi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan terus bahas topik geopolitik, sejarah, dan isu-isu kontroversial lainnya. Stay curious teman-teman.